Shalom saudara. Sudah memasuki bulan Desember dan suasana Natal mulai terasa saudara ya. Saudara jangankan bulan Desember, ketika kemarin baru pertengahan November menjelang akhir saudara ya, saya lihat beberapa mal sudah dekorasi saudara ya. Saudara, begitu antusiasnya dunia ini mendapatkan sukacita yang sementara, hura-hura, pesta pora. Apakah kita juga sama seperti mereka, atau kita yang memegang kendali Natal, esensi Natal, dan kita mengarahkan dunia ini membawa pengharapan keselamatan itu? Amin saudara ya. Saudara, mari kita membaca bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ketiga. Kita membaca bagian ini lalu kita berdoa saudara ya. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Kita membaca dengan bangkit berdiri saudara ya. Mari kita membaca secara bersahutan. Kejadian 3 ayat yang ke-8. Ketika aku mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Mari kita masuk dalam doa. Sungguh Tuhan, ketika kami membaca bagian ini dan kami mengingat bagaimana kejatuhan manusia, tipu muslihat si jahat, kelemahan kami sebagai manusia yang begitu rapuh, Tuhan, sudah selayaknya kami menjadi orang-orang yang terhukum, mendapatkan hukuman itu. Namun Engkau Tuhan yang begitu penuh kasih, Engkau memberikan hukuman semata-mata untuk mendisiplin kami, untuk menyatakan kasih-Mu yang lebih besar, bahkan pengharapan yang Engkau berikan sejak awal. Ketika penghukuman itu belum dijalankan, Engkau memberikan pengharapan, sukacita, kemenangan akan kematian itu. Tuhan, terima kasih. Biarlah pada hari ini mengingat, mempersiapkan diri menjelang akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami boleh dengan rasa syukur, kami boleh dengan kesungguhan hati menyambut Engkau sebagai Tuhan pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini kita tahu bahwa ayat 1 sampai ayat yang ke-7 adalah tipu muslihat dari ular yang dipakai oleh iblis. Namun saudara, ada kalimat yang menarik pada bagian ayat yang pertama ataupun ayat yang ke-7 ini saudara ya.
Saudara, di sana dikatakan begini, saudara ya. Adapun ular ialah paling cerdik, paling pandai, paling pintar, saudara ya. Salahkah cerdik, pandai, pintar, saudara? Bukankah kita pengen anak kita pintar? Atau kita menjadi orang yang maha tahu sehingga kita harus belajar dengan sungguh-sungguh? Saudara, pada bagian awal ini sebelum kejatuhan manusia, justru si jahat atau iblis memperdaya ular yang cerdik, saudara. Saudara, saya bergumul dari dulu tentang bagian ini, dan ketika ada penjelasan-penjelasan tentang pengetahuan, entah saya lupa kutipan dari mana, tapi saya kemudian ketika satu seminar, kemudian saya bertanya dengan salah satu pembicara tentang teknologi, tentang pengetahuan, lalu saya berkata begini, saya sudah lupa membaca buku apa, tapi dalam buku itu yang saya ingat, hati-hati terhadap pengetahuan. Pengetahuan itu bisa menjadi pelacur. Apa maksudnya? Menjauhkan manusia dari Tuhan. Ini tidak berarti pengetahuan tidak penting. Ya, ini tidak berarti kita nggak perlu belajar. Enggak, saudara ya. Tetapi hati-hati, pengetahuan atau kecerdikan ketika tidak disertai dengan ketulusan, dengan ketaatan, maka Alkitab lain itu memberikan penerjemahan bukan ular yang cerdik, tapi diterjemahkan ular yang licik. Saudara, kepandaian itu baik, tetapi ketika tidak disertai dengan hal-hal yang taat kepada Tuhan itu berbahaya. Makanya saudara ya, kadang-kadang kalau saudara tanya, boleh nggak anaknya disekolahin pinter-pinter yang baik? Oh boleh saudara, boleh. Tapi jangan lupa bahwa dia ke Tuhan, ajari ketaatan. Kalau tidak, hati-hati. Kecerdikan itu menjadi bencana, saudara. Jangan salah sangka, saudara ya, kepandaian itu bukan nggak penting, ya penting. Tetapi kepandaian harus di bawah ketaatan dan ketundukan akan Tuhan. Karena kepandaian manusia sangat terbatas, saudara ya. Saudara, pada bagian ini yang menjadi pergumulan saya ketika saya pengen mengerti banyak hal. Dan ironinya ketika saya ingin mengerti tentang pengetahuan, ternyata ilmu pengetahuan itu banyak kali dia hanya mengira-ira. Hipotesa, bukan teori, itu saya tegaskan berulang-ulang. Perkiraan, teori Big Bang itu pun perkiraan. Teori alam raya ini pun tentang perkiraan. Tetapi mengapa banyak orang lebih percaya terhadap itu daripada firman Tuhan, catatan sejarah? Saya rasa ini perkembangan dari dosa manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagian ini, maka secara singkat saya memberikan penjelasan kejatuhan manusia, ya, ini adalah dosa, ya. Kejatuhan manusia membuat, saudara lihat, iblis itu, kalau saudara baca ayat 1, ayat 2, ya, Tuhan berkata, boleh kamu makan segala buah yang ada di taman ini, kecuali yang di tengah. Tapi iblis langsung ngomong, kalau kita melihat saudara ya, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dari taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Sudah memutarbalikan. Kalau pakai bahasanya almarhum Gus Dur itu, seringkali manusia dengan keinginannya itu suka memelintir, ya, agenda pribadi kita, keinginan kita, hati-hati saudara ya, agenda pribadi, keinginan ditambah kecerdikan kita, ketika tidak ada ketulusan dan ketaatan, apa yang terjadi? Dosa. Maka firman Tuhan yang kudus itu bisa dipelintir. Inilah yang dilakukan setan ketika dia menipu atau memakai ular, saudara. Lalu apa yang terjadi kita tahu. Hawa jatuh dalam dosa.
Adam jatuh dalam dosa. Saudara, hati-hati ketika membaca firman Tuhan, tetapi tidak dengan hormat dan tidak dengan hati yang tulus. Makanya saya ingat sekali salah satu metode ya ketika mau menyampaikan firman Tuhan, ketika membaca Alkitab. Ya ada banyak metode, ada banyak teori. Tapi salah satu hal diingatkan ketika kamu membaca, hatimu mesti minta pengampunan Tuhan dengan kerendahan hati. Jangan menyelidiki Alkitab seolah-olah kita lebih hebat. Seolah-olah kita bisa memahami. Enggak, saudara. Saudara, inilah dosa yang berkembang, bahkan Alkitab pun, firman Tuhan pun seringkali diselewengkan. Memutarbalikkan, memelintir, mencampur aduk firman Tuhan dengan agenda-agenda pribadi. Inilah awal mula kejatuhan, saudara. Dan lebih parahnya, saudara ya, akibat dari dosa itu, saya coba mencatat dalam 2 bagian, saudara ya, ayat 8 sampai 10, kemudian 11 sampai 13 yang kita baca tadi, saudara ya. Saudara, ayat yang ke-8 dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Saudara, tentunya ini kita harus memahaminya dengan, masa sih Tuhan jalan-jalan di taman lalu ada langkah kakinya, saudara. Saya pikir kita harus paham ya bagaimana Tuhan ketika dia akan menjumpai manusia, dia tidak semata-mata dalam kemuliaannya yang full, tetapi mungkin dia manusia dalam keterbatasannya, dalam fisiknya, maka Tuhan ketika menjumpai manusia, dia bisa saja berupa malaikat, berupa manusia, atau penjelmaan Allah dalam bentuk wujud manusia yang disebut teofani. Dan saya yakin saudara ya, Tuhan itu berjalan-jalan di taman atau sering ada di taman bukan 1-2 kali. Dan dia sering bercakap-cakap dengan Adam dan Hawa. Namun saudara ya, dalam suasana yang baik, ciptaan yang baik. Beberapa penerjemahan mengatakan itu suasana senja yang sejuk ya. Saya menikmati sore hari kalau suasana habis hujan siang, saya kadang menikmati, senang saudara ya. Itu suasana enak. Apalagi kalau udaranya mulai ada angin yang sejuk saudara ya. Namun yang ingin saya ajak saudara melihat, keadaan yang baik, suasana yang baik, kehadiran Tuhan yang begitu mulia menjadi ketakutan bagi Adam dan Hawa. Kenapa? Apa suasananya kurang sejuk? Saudara, bukan masalah kehadiran Tuhan atau kondisinya, tetapi karena hati manusia berdosa, melawan firman Tuhan. Ini saya umpamakan hal sederhana, saudara ya. Ini misalnya, saudara mencuri di gereja ini ketangkap basah, saudara ya. Lalu tetap kita membuka tangan, silakan hadir. Saudara kalau hadir di ruangan ini, walaupun AC-nya sejuk, saudara merasa tidak nyaman. Betul saudara ya? Kalau saudara datang dari rumah dengan hati penuh sukacita ke gereja ini, mau AC-nya panas kah, mau ada orang baik kah, saudara tetap sukacita. Tetapi kalau ada ganjalan, ada sesuatu masalah, itu bisa membuat yang baik pun jadi tidak baik. Makanya tidak heran penonton atau orang yang suka mengkritik itu sebenarnya menunjukkan dirinya gitu saudara ya, yang sedang dalam kondisi dikuasai satu dan lain hal saudara. Saudara, inilah akibat dari dosa. Seseorang yang mengalami ketakutan bersembunyi. Atau kalau seorang pencuri lalu dia lagi katakan dia lagi di jalan, lalu tiba-tiba ada polisi datang gitu ya saudara ya, jalan saudara ya. Saudara kira-kira pencuri itu gimana? Walaupun tentara atau polisi itu nggak akan menangkap atau nggak tahu peristiwanya, dia sudah, aku siap-siap lari nih, aku siap-siap nih gitu saudara ya. Kenapa saudara?
Bukankah kalau ada polisi jadi aman? Saudara, bukankah itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Tuhan memberi banyak hal. Tuhan memberikan anugerah. Tetapi kadangkala kita memaknainya dengan salah. Saudara, mari kita melihat hati kita yang sesungguhnya dilahirkan dalam dosa, besar dalam dosa, sudah berbuat dosa, dan hatiku ini kotor. Hatiku ini, kalau saudara melihat dan sering marah, saudara coba diam diri. Masalahnya ini apa ya? Orang lain atau saya? Oke, saudara, dunia ini memang sudah cemar. Iya betul, ada penjahat, ada orang lain yang salah. Oke, saudara. Tetapi permasalahannya dirimu bersih atau tidak? Kalau kita lompat pada para martir Tuhan atau para nabi, Rasul Paulus, ketika dia belum bertobat, dia orang yang luar biasa, dia orang yang terhormat, tapi hatinya penuh kebencian kalau lihat orang Kristen. Makanya orang Kristen ditangkap, dihukum, disiksa. Tetapi ketika dia bertemu Tuhan, menikmati kebahagiaan surgawi, berkat-berkat Tuhan, sekarang terbalik. Dia dianiaya, dicaci maki, dia tetap punya hati yang penuh kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini saya ingin mengajak saudara, sesungguhnya Tuhan menciptakan alam raya ini sangat baik. Walaupun sudah cemar, tapi masih banyak pekerjaan Tuhan, tangan Tuhan yang begitu baik. Ilustrasi yang sederhana, kalau saudara lihat, pemandangan di sini sangat jelas, tapi kalau kacamata saudara itu kotor, jadi semuanya kotor. Ini kok ada kuning-kuningnya padahal kacamatanya, ini kok ada biru-birunya padahal kacamatanya, saudara. Kalaupun itu ada kotoran, tapi kalau mata saudara bersih, saudara bisa melihat yang lain, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akibat dari kejatuhan ini yang terjadi. Ketakutan, bersembunyi, malu, menghindar, menjauh dari Tuhan, yang mengakibatkan menyalahkan orang lain dan penghukuman. Inilah yang terjadi pada awal kejatuhan manusia. Bahkan kalau kita melihat ketika Tuhan menyapa dengan lembut, ketika Tuhan mencari, dan Tuhan tentunya tidak bermaksud untuk membunuh manusia, tidak bermaksud untuk menghakimi semata-mata, tetapi Dia ingin menyelamatkan manusia. Tapi ketakutannya, dosanya membuat seseorang lari dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang betul sih ketika Adam ditanya, Adam di mana engkau? Kenapa kamu ngerti bahwa kamu telanjang? Perempuan ini Tuhan. Nah, perempuan ini kan dipakai untuk jadi penolong, jadi teman. Ya kalau salah ditolong, kalau dia melanggar ya diingatkan. Bukan setelah kita melanggar, lalu justru, saudara, pada poin ini kita berandai-andai, saudara. Kalau Adam kemudian sadar, lalu mengakui, lalu dia bertobat, ceritanya lain mungkin dunia ini, saudara ya. Ceritanya lain, penghukumannya pun lain lagi, saudara. Tapi ya itu kan kita cuma berandai-andai, itu fiksi, saudara. Kenyataannya sudah terjadi. Dan kekuatan dosa itu begitu mengerikan. Ketika seseorang sudah jatuh dalam dosa, jangan main-main. Yang hanya bisa dilakukan, kita memohon belas kasihan Tuhan. Mengakui, sadar. Jangan kemudian cari alasan orang lain. Kenapa tidak mengoreksi diri? Saudara-saudara, dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan, kalau saya mengerti kesalahan orang, saudara ya,
Dan saya merenungkan, saya berkata, saya lebih banyak salah, saudara. Kerap kali saya ngobrol dengan Nandi, dengan Rina, waktu Ahong. Kalau saudara kenal, saudara ingat Ahong, saudara ya. Masih ada yang ingat ya, saudara ya. Itu rekan-rekan di sini sampai geleng-geleng kepala, saudara ya. Sampai pada nggak tahan. Lalu saya ngomong, Pak Nandi, Bu Rina, jengkel nggak dengan Ahong? Jengkel, Pak. Sama, saya juga jengkel, saya ngomong gitu. Malasnya bukan main, saya ngomong gitu ya. Lalu saya ngomong gini, kalau kita itu lihat dia jengkel, jangan-jangan Tuhan lihat kita yang tidak bisa mengasihi orang lain. Sebenarnya di mata Tuhan kita lebih bobrok daripada Ahong. Itu yang membuat saya tidak bisa tidak menolong orang lain. Bukan karena saya baik, karena saya tidak lebih baik dari orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar dari peristiwa ini. Kalau tidak mengakui diri, kalau menyalahkan orang lain, itu berhenti pada titik penghukuman. Sudah selesai, saudara. Tetapi Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang walaupun tersakiti, dikhianati, ketika dia harus menjalankan disiplin itu, ketika dia harus menjalankan hukuman itu, ular yang tidak bisa lagi mengelak, ular salah satu binatang yang paling cerdik, tetapi justru dimanfaatkan oleh iblis. Lalu manusia, pria itu, Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Saudara, binatang yang diciptakan Tuhan itu untuk menolong kita. Alat-alat semuanya yang diciptakan Tuhan menolong kita. Jangan kemudian kita diperdaya oleh ular, diperbudak oleh ular. Saudara, kita bisa melihat hal ini. Kalau barang-barang binatang itu menjadi tujuan utama kita, bahkan kita bisa diperdaya. Saya cuma merenungkan hal ini, saudara ya, ketika mempersiapkan. Ini apa sih, saudara? Ini apa, saudara? Saudara berapa jam pegang handphone? Berapa jam alat ini menghancurkan hidupmu? Saya tidak mengatakan ini tidak baik. Ini alat untuk menolong saudara dan saya, betul. Tapi hari ini, menurut survei, 2 orang Indonesia tiap hari gangguan mental karena smartphone. Ini di Indonesia. Ini alat, tapi ini memperalat kita. Saya tidak ngomong gak boleh pakai handphone, saudara ya, tapi saya ingin ngomong pakai handphone dengan baik. Saudara-saudara, binatang itu dipakai untuk menolong manusia. Tapi kadang-kadang justru kita mendengarkan binatang yang sedang dipengaruhi oleh si jahat, dipakai oleh iblis. Saudara, kita tahu Tuhan menghukum bukan hanya ular. Ini sebenarnya penghukuman Tuhan terhadap iblis. Kemudian dengan kalimat yang begitu jelas, ayat yang ke-15 dikatakan, saudara ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Itu berarti janji kemenangan, memutarbalikkan kekalahan Hawa, manusia, Adam, menjadi pemenang keturunannya. Saudara, ketika saya menggali bagian ini, walaupun saya tidak menemukan kata yang tepat ketika membaca keturunannya dan keturunanmu, memang ada perbedaan kata, saudara ya. Saya tidak bisa menyimpulkan, tapi ketika saya membaca tafsiran, saudara, kata keturunannya yang menunjukkan itu adalah dari keturunan manusia, itu dalam bentuk maskulin.
dalam bentuk single, satu-satunya. Dan itu menurut beberapa penafsir ini mengarah kepada Kristus. Makanya bagian ini, walaupun ada yang penafsir mengatakan ini tidak merujuk kepada keselamatan, tapi ini yang dikatakan proto-evangelium atau proto-evangelion. Dalam bahasa Indonesia mengatakan proto-evangelium, awal kabar sukacita, ini awal kabar kemenangan, ini Injil mula-mula yang mengacu kepada Kristus. Memang betul kita sudah jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan yang baik, kalau kita mau mengakui, kita sadar, ya Tuhan, saya salah. Jangan terus ngomong, dia sih penyebabnya. Betul saudara, betul. Memang Hawa penyebabnya, memang ular penyebabnya. Tapi kalau kamu bersih, enggak apa-apa. Saudara, saya bukan orang hebat, saudara ya. Saya ini orang yang sangat mudah dipengaruhi. Makanya saya kadang menjaga diri saya dengan, kalau kamu memberitahukan kalimat negatif, lebih baik diam. Bukan karena saya hebat, karena saya tidak sanggup mendengar dan saya mudah dipengaruhi. Karena itu kalau ada berita buruk, segera ditutup saudara. Jangan terus, oh iya ya, katanya begini ya, oh iya begitu ya. Hancur saudara. Dosa itu mengerikan, kekuatan dosa kalau saudara melihat dari hanya tipuan si jahat, kemudian berkembang biak, bahkan pasal berikutnya menjadi iri hati. Kain dan Habil. Lu kan mereka memberikan persembahan, sama-sama memberi persembahan. Lalu persembahan Habil diterima. Kain bisa iri, lalu membunuh. Lalu terjadi dosa ketika pada zaman Nuh pasal yang ke-7. Bukan hanya 1-2 orang. Manusia itu berjamaah berbuat dosa melawan Tuhan. Saudara, yang ingin saya katakan, begitu mengerikannya dosa dalam hidup kita. Karena itu ketika kita satu kali berbuat dosa, hati-hati. Dulu ketika saya masih pegang kelas katekisasi, ya, sekarang sudah saya serahkan kepada bidang pembinaan. Salah satu slogan yang terus saya ulang, ya, kita punya iman, sekali selamat pasti selamat. Itu doktrin kita, itu pengajaran yang kita pegang, kaum Calvinis, orang-orang yang berdasarkan teologi reform, saudara. Tapi saya terus lanjutkan, sekali kamu percaya, sekali kamu selamat pasti selamat. Kalimat berikutnya, sekali kamu berdosa, segera bertobat. Sekali kamu berdosa, segera bertobat, enggak usah nunggu nanti. Kalau kamu sadar lagi di jalan, langsung kamu berkata, Tuhan ampuni saya. Kalau ada kesempatan kamu merenungkan malam itu, kamu merasa habis berantem, habis cekcok, kamu merenungkan, saya salah apa? Segera bertobat, saudara. Kalau tidak, itu ngeri, saudara. Dosa itu terus menggulung, bagaikan bola salju yang menggelinding. Pertamanya cuman hanya kecil, tapi begitu turun terus menjadi besar dan bisa menghancurkan hutan, rumah, dan sebagainya, saudara. Karena itu, saudara, kalau kita ingat Tuhan yang mencipta kita, Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu manusia rentan. Tetapi mari kita melihat penghukuman yang diberikan pun memberikan janji kemenangan. Inilah pengharapan yang pada waktu dinanti-nantikan banyak orang. Dan hari ini kita bisa melihat pengharapan itu sudah digenapi oleh kehadiran Kristus. Melihat kitab para nabi, Yesaya pasal 7, pasal 52, 53, Mika, janji-janji itu, kitab Taurat, saudara, beberapa penafsir mengatakan bukan 1-2 janji, ribuan janji itu bisa digenapi dalam diri Yesus Kristus, saudara. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kebetulan, saudara. Dan ini sudah terjadi. Hari ini harusnya kita menjadi orang-orang yang betul-betul bukan hanya mendengar janji mula-mula, kabar keselamatan mula-mula, tapi kita bisa melihat dalam catatan sejarah, Kristus sudah mengalahkan itu. Walaupun dia harus terluka, tumitnya harus dipakut ular,
sekalipun dia harus menderita penderitaan salib, siksaan akan salib, sampai dia mengalami kematian. Tetapi kematian itu pun dikalahkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hanya hidup dalam dosa, dikuasai dosa, dan lupa akan ada janji keselamatan itu, saudara, saya tidak tahu harus berkata apa. Kalau orang zaman dulu mendengar janji, tapi dia belum mengerti keselamatan itu. Tapi hari ini kita mendengar janji, melihat peristiwa itu, dan hari ini kita dikatakan ya orang-orang yang hidup dalam anugerah. Harusnya kita mudah atau lebih gampang percaya. Tapi kadang keberdosaan itu memang begitu luar biasa. Orang tetap begitu sulit menerima Injil. Itu sebabnya saudara, betul-betul kita memerlukan anugerah Tuhan. Saya coba merenungkan bagian ini saudara ya. Kalau saudara tahu tentang dunia sains ini ya, saudara, galaksi kita Milky Way, galaksi Bima Sakti, ini dalam sekian miliar tahun akan bertabrakan dengan galaksi lain, dengan galaksi Andromeda. Bumi ini akan hancur. Saudara, ini masih teori yang belum tentu kebenarannya. Tapi banyak ilmuwan percaya, itu saya bingung saudara. Saya tidak bermaksud merendahkan ilmu pengetahuan, tapi begitu yakin. Bahkan sampai ketakutannya mempersiapkan komunitas manusia di Mars atau di planet lain. Ini dilakukan oleh manusia yang pandai. Tapi kita diberitahu bahwa janji keselamatan, kehidupan ini bukan hanya kehidupan jasmani, ada hal-hal rohani. Ada janji keselamatan dari Tuhan. Tapi pertanyaannya, mengapa? Mengapa begitu sulit manusia menerima Injil? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu ketika kita mendengar janji keselamatan ini, apakah kita masih mengeraskan hati? Apakah kita masih mau tinggal dalam dosa? Atau kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan? Hidup dengan hati yang tulus. Saudara, ada waktu beberapa saat untuk kita berdiam diri. Apa yang salah dalam hidup kita? Apa yang membuat kita kesal dan tidak bisa menikmati hidup ini? Saudara, sebagai penutup saya ingat peristiwa yang saya alami yang sederhana sekali, saudara. Saya bersyukur saya diberi kenyamanan oleh Tuhan. Saya bisa tidur nyenyak, saya bersyukur. Tapi masalahnya itu begini saudara ya, kadang-kadang rumah saya cukup tidak ada nyamuk, katakan begitu saudara ya, walaupun lingkungan banyak nyamuk. Ya, cuman dengan seberapapun saya berusaha membersihkan kamar saya, tetap aja kadang-kadang ada nyamuk nyelonong saudara ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan kadang saya terganggu dengan nyamuk. Kadang jam 1, jam 2, kadang saya terbangun saudara. Saya kesel saudara, saya cari nyamuk itu saya matikan saudara. Tetapi ketika saya merasa, kenapa ya saya kalau tidur lalu digigit nyamuk, lalu saya terganggu. Memang kan gitu ya saudara, nyamuk itu menjengkelkan. Cuman ketika saya kelelahan, bekerja secara fisik, saya olahraga kelelahan, saya tidur katakan jam 10, itu kalau digigit nyamuk udah gak berasa. Jadi ternyata kerja keras itu membuat kita tidur nyenyak, gigit nyamuk enggak. Makanya sekarang saya gini, kalau digigit nyamuk, saya menafsirkannya bukan pengganggu saya. Kalau saya digigit nyamuk, saya disuruh Tuhan bangun dan berdoa. Digigit nyamuk enggak enak. Tapi sekarang saya memahami itu dengan sukacita. Jadi kalau digigit nyamuk ya sudah saya diem. Udah, kalau bisa saya raket nyamuk matiin. Tapi kalau enggak ya sudah saya diem, saya berdoa. Dunia ini indah. Kamar saya itu nyaman. Ada nyamuk satu enggak apa-apa, saudara ya. Saudara, dunia yang diciptakan Tuhan ini indah. Pasangan yang diberi Tuhan itu baik. Keluarga yang diberikan itu baik. Gereja yang Tuhan berikan itu baik. Teman itu baik. Kalau hati kita penuh rasa syukur
dan kita mengakui bahwa kita ada masalah dengan Tuhan. Karena itu relasinya kita kadang dengan diri kita aja bermasalah, dengan orang lain apalagi. Saudara, mari kita pakai waktu ini merenung. Karena Tuhan sudah memberikan keselamatan, janji keselamatan, karya keselamatan. Dan hari ini menjelang Natal, ada kedatangan Kristus kedua kali yang membawa damai, membawa sukacita. Kalau kita tidak merindukan itu, saya nggak tahu saudara, kenapa? Apa takut saudara? Saya pernah saksikan berulang kali sejak SMP sampai hari ini. Saya merindukan kedatangan Tuhan. Cepat-cepat kiamat, cepat-cepat datang. Karena saya tahu sukacita itu begitu mulia. Karena itu saudara, mari kita merenung. Mari kita berdiam diri sejenak. Tuhan, betapa kami bersyukur alam raya Engkau ciptakan dengan begitu mulia. Lingkungan kami, alam raya ini, keluarga kami, tetangga kami, Tuhan ciptakan, Tuhan izinkan semuanya itu dengan begitu indah. Sekalipun ada dosa, ada kecemaran, ada kejahatan, ada pengkhianatan, ada fitnah, Tuhan, kami ingin merasakan bukan sekedar pendisiplinan, hukuman, tetapi kami tetap hidup dalam pengharapan, sukacita, damai sejahtera surgawi. Tuhan, terima kasih. Menjelang Natal, kami boleh diingatkan, janji keselamatan itu sudah Engkau genapi. Dan bagi kami yang masih menantikan pertemuan dengan Engkau atau sebuah kematian, kami memerlukan pengharapan yang kuat, janji keselamatan yang sudah Engkau kerjakan boleh menjadi panduan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.